Pada tanggal 22 November 1963, Presiden John F. Kennedy ditembak di tengah iring-iringan mobilnya di Dallas, Texas, Amerika. Dunia pun terguncang, dan Amerika Serikat mengalami salah satu hari paling gelap dalam sejarahnya. Lee Harvey Oswald, seorang mantan anggota marinir Amerika, dinyatakan sebagai pelaku tunggal. Namun banyak orang menduga, hal ini hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki besar. Berbagai teori konspirasi kemudian bermunculan. Kali ini Ronsen Mistis akan mengupas teori-teori di balik akhir hidup JFK, serta peran yang mungkin dimainkan oleh CIA, mafia, isu Kuba, kepentingan di Vietnam, dan bahkan sosok Presiden Soekarno dari Indonesia. Konspirasi ini dimulai dengan sebuah operasi rahasia yang bernama Invasi Teluk Babi atau Bay of Pigs di tahun 1961. Invasi ini dirancang oleh CIA sebagai cara untuk menggulingkan pemimpin Kuba, Fidel Castro, yang merupakan sekutu kuat Uni Soviet dalam Perang Dingin. Bagi Amerika Serikat, pemerintahan komunis di Kuba yang berjarak hanya sekitar 90 mil dari pantai Florida adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Namun, operasi ini berakhir gagal total, menyebabkan bencana politik bagi Amerika Serikat dan mempermalukan pemerintahan Kennedy di kancah panggung dunia internasional. Setelah kegagalan ini, JFK sangat marah terhadap CIA dan memecat sejumlah tokoh senior di dalamnya, termasuk Direktur CIA yang menjabat saat itu, yakni Allen Dulles. Dia adalah seorang tokoh berpengaruh dan loyalis keluarga terkaya di dunia, yakni keluarga Rockefeller. Banyak pihak berpendapat bahwa Allen Dulles memiliki hubungan kuat di dunia intelijen dan bisnis dengan keluarga Rockefeller. Dia merasa direndahkan oleh keputusan Kennedy ini, dan perasaan dendam tersebut mendorongnya untuk terlibat dalam konspirasi melawan sang presiden. Di sisi lain, Fidel Castro yang selamat dari upaya invasi ini juga memiliki kepentingan sendiri. Dengan ancaman dari Amerika yang belum usai, Fidel Castro semakin meningkatkan kerjasama dengan Uni Soviet, bahkan membangun pangkalan rudal nuklir di Kuba, yang kemudian memicu krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Krisis ini nyaris membawa dunia pada perang nuklir. Namun Presiden Kennedy dan pimpinan Uni Soviet saat itu, yakni Nikita Khrushchev, berhasil mencapai kesepakatan untuk menghindari bencana nuklir. Meskipun demikian, CIA masih menganggap Kennedy terlalu lemah dalam menangani ancaman dari Kuba dan Uni Soviet. Disinilah banyak teori konspirasi mulai berkembang, mengaitkan kematian JFK dengan sikap anti-CIA yang diambilnya sejak insiden Teluk Babi. Selain CIA, ada pula dugaan keterlibatan kelompok mafia dalam tragedi ini. Menurut beberapa sumber, mafia memiliki hubungan yang rumit dengan keluarga Kennedy, terutama karena keterlibatan mereka dalam upaya JFK memenangkan pemilu di negara-negara bagian yang strategis. Namun, setelah berkuasa, JFK dan saudaranya Robert Kennedy malah justru melancarkan perang melawan kejahatan terorganisir. Robert Kennedy yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung, berusaha keras memberantas jaringan mafia yang membuat hubungan dengan mereka kian memburuk. Sam Giancana, salah satu bos mafia yang cukup berpengaruh dan mengawali karirnya di dunia hitam sebagai sopir Al Capone, merasa marah besar atas pengkhianatan keluarga Kennedy. Sam Giancana, yang sebelumnya memiliki peran penting dalam mendukung kampanye kemenangan JFK, merasa tersisih dan berkhianat. Baginya, penembakan Kennedy bisa jadi adalah cara untuk membalas dendam dan mengakhiri gangguan, serta ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Kennedy terhadap bisnis hitam mereka.
Konspirasi ini juga mencakup keterlibatan kekuatan militer dan kebijakan terkait Vietnam. Pada saat JFK menjabat, konflik di Vietnam telah menjadi perhatian serius. Tetapi, berbeda dengan banyak petinggi militer, JFK bersikap skeptis terhadap eskalasi yang lebih dalam di wilayah tersebut. Dia bahkan telah merencanakan untuk menarik pasukan Amerika dari Vietnam, yang direncanakan akan dimulai pada tahun 1965. Sikap ini bertentangan dengan keinginan banyak pihak dalam industri pertahanan dan kontraktor militer yang melihat perang sebagai sebuah peluang bisnis dengan keuntungan yang sangat besar. Pasca meninggalnya Kennedy, Lyndon B. Johnson yang merupakan penerus JFK atau Presiden Amerika ke-37, segera mengambil langkah besar dalam Perang Vietnam. Dengan cepat dia meningkatkan jumlah pasukan dan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis perang. Sejumlah analis berpendapat bahwa kebijakan Kennedy yang menentang keterlibatan besar-besaran di Vietnam membuatnya menjadi ancaman bagi banyak pihak, dan kematiannya memberi keuntungan besar bagi mereka yang mendukung eskalasi perang. Yang menarik, teori konspirasi ini juga menghubungkan kematian JFK dengan pengaruh internasional, termasuk hubungan Kennedy dengan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno. Di tengah situasi global yang tegang, Kennedy dikenal sebagai pendukung gerakan non-blok dan mendukung banyak negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia. Ia melihat Soekarno sebagai sekutu penting dalam mengimbangi pengaruh Uni Soviet di wilayah Asia. Namun, setelah kematian JFK, hubungan diplomatik antara Amerika dan Indonesia berubah drastis. Soekarno yang dianggap pro-komunis oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Lyndon B. Johnson, Indonesia dianggap sebagai sebuah ancaman. Beberapa tahun kemudian, situasi di Indonesia berubah secara drastis dengan meletusnya peristiwa G30S yang melibatkan kudeta militer, yang diduga melibatkan CIA. Banyak spekulasi muncul bahwa hilangnya dukungan dari Amerika setelah kematian JFK berperan besar dalam berakhirnya kekuasaan Soekarno, dan hal ini menguntungkan agenda politik Amerika di Asia Tenggara. Kami menduga bahwa kematian JFK didalangi oleh CIA, mengingat sejumlah kebijakan presiden ini yang dianggap berlawanan dengan kepentingan badan intelijen tersebut. JFK diketahui menginginkan hubungan yang lebih harmonis dengan Uni Soviet dan Kuba, terutama di tengah ketegangan Perang Dingin. Sebagai presiden, JFK mengedepankan pendekatan diplomasi damai dalam kebijakan luar negeri, termasuk rencana untuk menarik sebagian besar pasukan Amerika dari Vietnam. Kebijakan ini bertentangan dengan pandangan CIA, yang lebih mendukung pendekatan militer agresif dalam membendung pengaruh komunisme. Sikap JFK ini dipandang oleh CIA sebagai ancaman bagi kepentingan mereka, yang bergantung pada keberlanjutan Perang Dingin untuk membenarkan keberadaan dan pengaruhnya di panggung internasional. Kami juga menduga bahwa JFK memiliki rencana untuk mengurangi dominasi CIA dalam pemerintahan, bahkan berencana membatasi kewenangan atau membagi badan tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh ini diduga mendorong sejumlah agen CIA untuk merencanakan peristiwa di Dallas sebagai upaya mempertahankan status quo dan mencegah perubahan dalam kebijakan keamanan nasional. Tuhan bimbing aku dari kehaluan, dari mimpi yang tak punya tujuan.